Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di edisi akhir pekan kali ini? Dan untuk Anda pemirsa saat ini di akhir pekan yang masih beraktivitas untuk menuju ke tempat aktivitas Anda pemirsa, diharap Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda pemirsa, dan dimohon untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4. Walau di akhir pekan ini pemirsa, Anda harus tetap waspada untuk mengendarai kendaraan Anda, dan jangan lupa hati-hati karena suasana jalan saat ini ada yang ramai lancar, padat merayap, dan juga macet. Dan untuk Anda saat ini yang sedang berkumpul dengan orang-orang terdekat Anda, dengan keluarga Anda sambil sarapan pagi, menyaksikan Selamat Pagi Cirebon, kembali saya Afif Rifai hadir di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan. Dan berita-berita apa saja yang disajikan baik di Koran Radar Cirebon, Koran Rakyat Cirebon, dan jangan lupa pemirsa update informasi-informasi di sekitar Anda, baik dari Ciayu Majakuning, kemudian juga Jawa Barat, nasional bahkan internasional, semua disajikan secara lengkap dan menarik hanya di jemari Anda. Cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Dan pemirsa, beberapa hari yang lalu di Koran Radar Cirebon, Koran Rakyat Cirebon, dan juga di Radar Cirebon Televisi, ini pemirsa diungkapkan berita bahwa SMKN 1 Kota Cirebon menjadi tuan rumah dalam deklarasi anti tawuran dan geng motor ya. Dan tentu Anda di rumah juga ketahui bahwa aksi-aksi tawuran saat ini di Kota Cirebon ini pemirsa sangat memprihatinkan dan sangat ini pemirsa menjadikan kita ironi ya. Mengapa ironi? Karena ini pemirsa anak-anak yang masih muda, ya, usia-usia yang masih produktif. Nah, ini pemirsa sering kita ketahui mereka melakukan aksi-aksi tawuran di jalanan ya. Dan ini tentu menyita perhatian kita, bagaimana kemudian juga boleh dibilang ini pemirsa sangat mengganggu ketertiban ya. Dalam hal ini mobil angkutan umum misalnya menjadi sasaran dan seterusnya. Dan apa sih nanti akan saya tanyakan dalam deklarasi anti tawuran dan geng motor beberapa hari yang lalu di SMKN 1 Kota Cirebon, siapa saja yang hadir, dan ini gagasan dari mana sih untuk membuat deklarasi anti tawuran dan geng motor ini, dan apa harapan dari staf kesiswaan SMKN 1 Kota Cirebon dalam hal ini kedepannya seperti apa pemirsa. Untuk mengurai apa yang tadi saya sampaikan, bersama saya di edisi akhir pekan ini saya hadirkan ada staf kesiswaan SMKN 1 Kota Cirebon, ada Pak Haji Sahrul Roni MPD atau karib disapa dengan Pak Haji Roni. Selamat pagi Pak Haji Roni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Pak Haji Roni? Alhamdulillah sehat. Mas Apip gimana? Alhamdulillah ya, sehat juga Pak Haji Roni. Terima kasih nih sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon ya Pak Haji Roni. Dan saya langsung ke Pak Haji Roni ya. Pak Haji Roni, beberapa hari yang lalu di SMKN 1 Kota Cirebon itu digelar deklarasi ya. Betul. Ya, deklarasi anti tawuran dan geng motor. Dan ini inisiatif dari siapa sih? Inisiasi atau ide ini gitu Pak Haji Roni? Silakan Pak Haji Roni. Baik, terima kasih atas waktunya Mas Apip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya ingin menyampaikan tentang kegiatan tentang deklarasi kemarin di sekolah kami yang atas inisiasi awalnya sih dari kesiswaan-kesiswaan Pak, kesiswaan sekolah-sekolah yang sering terlibat tawuran. Ya. Oke. Salah satunya SMKN 1 Kota Cirebon lah ya. Ya, betul. Kemudian, itu komunikasi. Betul. Saya komunikasi kemudian dengan K3S, para kepala sekolah. Alhamdulillah direspon, didukung dan diprakasai oleh Forminda. Apa itu Forminda? Forum Pimpinan Muspida Daerah bekerja sama dengan Polres Kota Cirebon, Polres Ciko ya. Ya, Polres Ciko, Cirebon Kota. Kebetulan ketua pelaksana itu Kang Acep, Kasat Bimas, kemudian dengan Dandim, dengan Satpol PP, kemudian dengan
PM, Pak. Hampir semua unsur Oh, pemerintah ya, ada. kemarin itu hadir. Hadir semua, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, Pak, yang utama itu pejabat pimpinan daerah, Bapak Wali Kota kita. Pak Haji. Nasruddin Aziz juga hadir. Betul, yang malah yang memimpin deklarasi, membacakan, membuka acara deklarasi itu beliau. Oh, gitu Alhamdulillah ya. hadir. Hadir ya. Ya. Dan acara itu digagas atas inisiasi dari teman-teman ya kesiswaan yang Iya, tadi ya, yang sering disebut-sebut terlibat gitu Iya, ya terlibat, dalam betul. aksi-aksi tawuran Iya, gitu ya, betul. Kang Haji Roni. Dan Kang Haji Roni berkaitan dengan acara kemarin itu. Nah, itu salah satu isinya tentang apa? Pertama itu tentang pembacaan deklarasi anti tawuran dan anti geng motor. Yang kedua penunjukan dan penyematan duta. Duta dari perwakilan siswa untuk Duta anti tawuran? betul, duta anti tawuran dan duta anti geng motor. Penyematan langsung oleh Bapak Wali Kota kemarin dari kami. Kemudian yang ketiga ajang silaturahmi juga antar semua unsur pemerintah dan insan pendidikan, Pak. Oke, itu luar biasa sekali kemarin Alhamdulillah, bisa ya. bertemu bareng gitu ya. Iya, betul. Dan itu dimulai dari pukul berapa hingga pukul berapa Pak Haji Roni? Kemarin di start itu mulai pukul 8, Pak. Karena kami jam 7 sampai jam 8 gladi resik dulu. Waktu itu ada kendala sedikit karena cuaca. Cuaca Iya, gitu ya. cuaca hujan. Ya, karena kita tahu belakangan ya memang cuacanya lagi Lagi tidak menentu betul, ya. betul. Ya, dan Februari ini perkiraannya puncak musim hujan terus. Betul. Jadi kami pindah ke ruangan indoor. Alhamdulillah kegiatan berjalan lancar dari mulai pukul 8 itu selesai sampai pukul 10 lewat 30. Berjalan lancar Pak. Alhamdulillah berjalan lancar. Oke. Dan itu pemirsa ya yang tadi saya sebutkan bahwa beberapa hari yang lalu di SMKN 1 Kota Cirebon digelar deklarasi anti tawuran dan geng motor. Dan semua menyambut gembira. Atau kemarin itu yang hadir terutama ini para kesiswaan gitu ya. Iya, betul. Yang sekolahnya disebut-sebut sering terlibat Iya. gitu. Nah, itu responnya seperti apa gitu? Kang Haji Roni? Kalau format acara memang kami melaksanakan kegiatan sendiri, deklarasi itu didukung unsur-unsur Muspida tadi, kemudian Kapolres, Dandim, dan lain sebagainya. Jadi unsur kami terlibat dari mulai pembina ekstrakurikuler, pembina OSIS, kesiswaan, kemudian sektor-sektor dari lini kepemimpinan di sekolah kami libatkan. Alhamdulillah kegiatan kemarin direspon positif Positif ya, sangat tentunya positif ya. terutama terutama Pak Kapolres. Kemudian jadi ini salah satu acara kolaboratif untuk menekan, meminimalis tingkat kriminalitas pelajar, terutama tawuran dan geng motor ya. Betul. Itu ya. Mudah-mudahan dengan adanya deklarasi ini bisa menyadarkanlah kembali anak-anak kita yang terlibat tawuran dan geng motor ini agar tidak kembali terlibat, sehingga bisa menjaga ketertiban dan keamanan di kawasan pendidikan ini, terutama seputar Jalan Perjuangan. Jalan Perjuangan. Iya, gitu betul. ya. Oke. Pak Jironi, dan ini kan sungguh ironi ya bahwa hampir sebelum ada deklarasi nih ya. Betul. Seminggu 2 kali, 3 kali, ini terutama di akhir-akhir pekan gitu ya, atau kadang jam-jam pulang sekolah gitu kan. Betul, Pak. Iya. Oke, dan Pak Haji Roni, apa yang nanti akan dilakukan terutama di SMKN 1 Kota Cirebon ya? Iya. Sebagai tuan rumah kemarin nih, Iya. maunya deklarasi ini hasilnya seperti apa, kemudian akan disosialisasikan ke tiap kelas, ke peserta didik atau bagaimana? Tapi tahan dulu ya, Pak Jironi dan pemirsa. Selamat pagi Cirebon edisi akhir pekan akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan pemirsa, dan di edisi akhir pekan kali ini saya masih bersama staf kesiswaan SMKN 1 Kota Cirebon. Ada Pak Haji Syahrul Roni MPD atau Karib disapa dengan Pak Haji Roni. Dan saat ini yang sedang kita diskusikan, yang sedang kita obrolkan tentang deklarasi anti tawuran
dan geng motor. Seperti pemirsa ketahui dan baca di Koran Radar Cirebon, Koran Rakyat Cirebon beberapa hari yang lalu, bahwa di SMKN 1 Kota Cirebon digelar deklarasi anti tawuran dan geng motor, dan tiada lain acara ini bertujuan untuk meredam aksi-aksi yang semakin memprihatinkan, yaitu tawuran di antara pelajar dan di antara sekolah, pemirsa. Dan kembali saya ke Pak Haji Roni. Pak Haji Roni, itu teknisnya ya, teknis dari kelanjutan ya deklarasi anti tawuran ini apa gitu? Apakah di SMKN 1 ini digelar misalnya oleh guru-guru masuk ke tiap kelas untuk mensosialisasikan hasil deklarasi anti tawuran dan geng motor kemarin itu apa gitu? Teknisnya seperti apa? Terima kasih. Menambahkan yang tadi Pak, memang kemarin frekuensinya sempat intens untuk tingkat tawuran, tapi alhamdulillah setelah ada pendekatan persuasif dari kami sekolah dan dibantu aparat bisa ditekan. Kemudian untuk masalah teknis pendekatan itu ada yang pertama pendekatan dari segi budaya Pak. Pendekatan dari segi budaya. Maksudnya bagaimana Pak Haji? Jadi mungkin ada acara kegiatan kolaboratif yang mengundang anak-anak tersebut yang terlibat tawuran. Mungkin entah itu kemah bersama, mungkin acara pagelaran kesenian dan lain sebagainya. Ini kemah bersama hanya internal SMKN 1 Kota Cirebon saja? Wacananya mengundang sekolah lain juga. Jadi ini gagasan untuk berbaur ya? Berbaur, betul. Perlu diketahui bahwa di sekolah kami ini sudah melakukan suatu pencegahan dan bekerja sama dengan instansi TNI Polri. Di awal, biasanya kami di awal tahun ajaran itu mengadakan suatu kegiatan bimbingan mental, namanya Bintal. Bintal ya? Bintal untuk kelas 10, 11. Kemarin kami bekerja sama dengan Angkatan Laut dan Brimob, Detasmen C, Pelopor, sehingga mudah-mudahan anak-anak bisa diarahkan agar lebih tertib, bahwa kalau misalnya pengen kondusif belajar, jangan bolos, jangan nongkrong, jangan ikut terlibat geng motor, ya apalagi geng motor ya. Kemudian jangan berbuat tawuran, karena memang faktor pembentuk juga bisa dari lingkungan, Kang. Jadi misalnya ada di kampungnya ada suka tawuran kampung, ada misalnya ini. Itu pengaruh, Pak? Pengaruh. Jadi secara sisi lain selain siswanya itu bisa membentuk karakter pemberani yang tidak tersalurkan, jadi disalurkan seperti di jalanan itu. Jadi mungkin itu. Ini didapatkan yang tadi disampaikan oleh Pak Haji Roni, informasi-informasi bahwa latar belakangnya sangat dipengaruhi oleh kondisi daerahnya. Gitu ya. Ini didasarkan Pak Haji Roni ini ngobrol dengan mereka ya, anak-anak yang akhirnya tawuran itu kemudian terbiasa. Ini obrolan dari hati ke hati gitu. Atau bagaimana? Ada data mungkin ya yang harus di cross check juga kami. Cuman sebagian besar mungkin wilayahnya anak-anak yang terlibat tawuran tuh wilayahnya yang suka ada tawuran kampung juga, Mas. Di samping faktor ekonomi, faktor broken home, orang tuanya bercerai, jadi kurang perhatian, betul. Menjadi pekerja migran Indonesia, TKI lah. Iya, betul. Jadi kurang perhatian. Kadang-kadang seperti itu. Jadi mungkin anaknya tinggal sama neneknya, kakeknya, pamannya, kurang perhatian dari orang tua, intinya seperti itu. Jadi banyak faktor. Kemudian di samping mungkin kemarin alhamdulillah kami dari para teman-teman jurnalis ada ngebantu penelitian bahwa memang doktrin pengaruh kakak kelasnya tinggi. Di samping ini yang diwariskan secara turun-temurun juga ya. Betul. Kemudian kayak ada menjaga tradisi, maksudnya itu yang kurang baik ya Mas ya. Mas Apip. Ditambah narkoba. Melestarikan tradisi yang kurang baik. Betul, melestarikan kurang baik. Ditambah narkoba dan miras, Pak. Kayak begitu. Pengaruhnya itu. Itu ya. Dan itu kan faktor-faktor yang menjadi penyebab ya. Salah satunya itu dan teknisnya untuk Dan beberapa hari yang lalu akhirnya digelarlah deklarasi. Dan tentu
deklarasi ini kan melalui proses juga ya. Betul. Proses bagaimana ini deklarasi harus jadi. Karena ini untuk salah satunya untuk meredam ya. Betul. Mungkin juga karena masyarakat sering juga nyampaikan ini sudah sangat memprihatinkan bla 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 mungkin seperti itu. Nah, langkah taktis atau teknis dari SMKN 1 Kota Cirebon dalam hal ini apakah masuk ke kelas-kelas atau menghidupkan kembali kegiatan ekstrakurikuler atau apa gitu, Pak? Yang pertama, kalau secara rutin mungkin pendataan masuk kelas-kelas, Pak. Pendataan, maksudnya? Berkampanye. Kami di sekolah ini sebisa mungkin mendapatkan informasi untuk siswa-siswa yang bermasalah dari para bapak ibu gurunya, dari wali kelasnya, dari teman-temannya, sehingga buat database kami, tim kesiswaan, OSIS dan BK, terutama BK. BK juga membantu membimbing secara psikologi. Kemudian ya berkampanye, sosialisasi dan sebagainya. Kemudian betul tadi banyakkan kegiatan yang bermanfaat di sekolah. Semakin frekuensinya banyak, kalau bisa sampai ditentuin waktunya sebaik mungkin sampai sore full, anak itu tidak ada waktu untuk nongkrong, tidak ada waktu. Jadi setelah belajar pulang sekolah langsung pulang ke rumah. Langsung pulang. Ya? Iya. Ekstrakurikuler salah satunya. Cuman dengan kondisi level PPKM seperti ini, jadi kita harus bersabar. Jadi mungkin mohon belajar dulu, nanti baru kegiatan ekstrakurikuler dijalankan kembali. Seperti itu. Oke, dan ini juga kan sangat berpengaruh gitu Pak Roni ya, bahwa ke KBM juga ya. Nah, kalau KBM di SMKN 1 Kota Cirebon itu dari pukul berapa hingga pukul berapa? Kemudian ini biasanya tawuran itu dilakukan juga setelah bubar sekolah. Iya, gitu ya, pulang sekolah gitu Pak. Betul. Apakah mungkin maaf ya, apakah mungkin disiasati misalnya SMKN 1 pulangnya pukul berapa? Pokoknya jangan berbarengan lah ketika pulang itu atau bagaimana gitu Pak? Alhamdulillah untuk KBM kami berjalan kondusif. Mungkin nanti dibantu pihak kurikulum. Jadi kami berjalan PJJ juga, PTM juga. Kami karena jumlah mapelnya berbeda-beda, kemudian tempat waktunya, sehingga rata-rata kami pulang sekitar jam setengah 3, jam 2, ada yang jam 1 juga, karena setiap bengkel jurusan itu berbeda-beda. Tapi alhamdulillah kami selalu berkoordinasi. Seperti kemarin saya dengan pembina sekolah lain patroli bersama. Dari mulai terminal sampai ke Kedaung. Alhamdulillah aman, Pak. Kalau bareng patroli bersama dengan pembina tuh, jadi untuk ajang tawuran pun bisa diminimalis, bisa diredam. Gitu iya, betul. Kemudian ruang gerak siswanya yang tawurannya, termasuk rute alternatif pulang. Monggo yang sekolah lain pulang duluan, kami belakangan. Kadang-kadang seperti itu koordinasinya. Memang harus diatur begitu ya. Kemudian atau rute alternatif kemana pulangnya dan pengawalan terutama seperti itu. Kemarin sempat ada obrolan untuk minta bantuan ke pemerintah tempat daerah setempat, misalnya di Dishub, titik-titik tawuran itu dipasang CCTV. Kemudian dulu pernah ada inisiasi bis sekolah, karena mohon maaf, para supir ini kendaraan umum nggak mau naikin anak-anak yang suka tawuran. Betul. Jadi pada naik omprengan. Saya pernah sendiri Pak berangkat ke studio ini dari wilayah Tegal Gubuk, Arjanaun situ gitu ya. Naik mobil angkutan umum, ada anak sekolah bergerombol ingin naik gitu. Nggak mau Pak anak-anak. Iya, supir itu ya. Daripada mungkin fasilitasnya rusak, dia katanya mangga sekarang naik omprengan aja katanya, kasihan juga. Oke, tahan dulu ya Pak Roni dan pemirsa, Pak Haji Roni, tahan dulu, dan semakin menarik ya obrolan di Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan ini, dan Anda di rumah jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali, tetap di RCTV. Selamat pagi Cirebon edisi akhir pekan masih di hadapan Anda pemirsa, dan akhir pekan kali ini saya masih bersama Pak Haji Syahrul Roni, MPD ya, staf kesiswaan SMKN 1 Kota Cirebon. Saat ini yang sedang kita diskusikan, yang sedang kita obrolkan ini tentang deklarasi anti tawuran dan geng motor pemirsa. Dan pemirsa, beberapa hari yang lalu di SMKN 1 Kota Cirebon digelar
deklarasi anti tawuran dan geng motor. Dan pemirsa SMKN 1 Kota Cirebon sebagai tuan rumah ya pelaksanaan tersebut. Dan tentu kita berharap usai deklarasi ini betul-betul ada action ya, ada action kemudian ada manfaat ya, sehingga tawuran di Cirebon ini bisa diredam, ya, diminimalisir dan juga diredam pemirsa. Akhirnya masyarakat tidak khawatir lagi saat ada anak-anak pelajar ini berkerumun, ya, kemudian naik angkutan umum dan seterusnya. Kembali saya ke Pak Haji Roni ya, Pak Haji Roni. Ini berkaitan dengan tadi yang disebutkan oleh Pak Haji Roni di deklarasi anti tawuran itu juga disebutkan harus ada pendekatan budaya, ya. Kemudian juga ada pendekatan apa lagi gitu Pak, agar agar tawuran ini betul-betul bisa diredam gitu. Baik, pendekatan apa lagi gitu. Baik, terima kasih Mas Habib. Untuk tambahan pendekatan selain budaya, kemarin alhamdulillah saya juga dapat masukan informasi bagus dari Ibu KCD. Ibu KCD? Iya, Ibu Esther. Karena beliau juga berpengalaman menangani masalah tawuran ini di daerah KCD sebelum dia pimpin sebelumnya. Jadi tambahannya mungkin ya secara analisis itu ada pendekatan sosial dan agama, Pak. Mungkin selain budaya, sosial dan agama. Salah satu agama adalah anak-anak itu yang terlibat tawuran dan geng motor sebenarnya perlu siraman rohani. Betul. Jadi bukankah di sekolah ada rohis, Pak? Ada ekstrakurikuler. Iya, rohis. Tapi terkadang di fakta di lapangan kalau menjaga silaturahmi dan mengumpulkan anak-anak yang baik saja tidak berimpact gitu. Kang Apip. Jadi malah justru kami itu berusaha sebagaimana caranya semaksimal mungkin untuk mengumpulkan justru anak-anak yang bermasalah. Anak-anak yang sering tawuran, anak-anak yang sering terlibat geng motor, supaya ditempa, ya salah satunya ikut ekskul di Rohis atau mengundang penceramah. Mengundang penceramah mengumpulkan siswa-siswa yang terlibat tawuran dari setiap sekolah. Tentang bimbingan mental aja. Bimbingan mental. Setelah kemarin deklarasi anti tawuran geng, kalau perlu di Masjid At-Taqwa Kejaksaan kumpulin anak-anak, kemudian datangkan penceramah gitu ya, secara budaya betul. Kemudian secara sosial mungkin di sini peran utamanya sih sebenarnya orang tua. Orang tua? Betul, yang di rumah. Jadi edukasi yang diperoleh di sekolah, guru dan hanya berapa persen ya? Hanya berapa persen. Jadi kalau yang berpengaruh di rumah. Di rumah, Oke, betul. dan ini SMKN 1 Kota Cirebon sudah nyampaikan juga ke misalnya orang tua dari peserta didik ini. Alhamdulillah sudah. Kemarin ada beberapa kami visit dari tim-tim guru BK dan wali kelas. Kemudian ke rumah orang-orang tua yang anak yang sering bolos, sering tawuran, kemudian memediasi mereka. Kami juga dengan Dinas Sosial, KPAI, Komisi Perlindungan Anak bekerja sama juga, sering seperti itu. Gitu ya. Itu langkah-langkah taktis yang sudah dilakukan. Iya, gitu betul. Ya. Oke, oleh SMKN 1 Kota Cirebon. Dan dengan deklarasi tadi ya, deklarasi yang beberapa hari yang lalu dilakukan di SMKN 1 Kota Cirebon. Nah, tentu harapan dari Pak Haji Roni sendiri apa gitu harapannya gitu, Pak? Yang pertama harapannya adalah ingin menciptakan suatu kawasan sekolah pendidikan yang tertib kondusif kan. Jadi yang kedua harapannya dengan deklarasi ini meminimalisir. Kalau menghilangkan mungkin butuh proses ya. Meminimalisir lah ya. Meminimalisir. Atau ruang geraknya dipersempit gitu ya. Betul. Kemudian yang ketiga anak-anak tuh sekarang udah zaman hidup di era teknologi. Mari sibukkan dengan berkarya di teknologi tersebut, melakukan inovasi. Apa katanya sekarang zaman metafase katanya. Jadi lebih baik karena memang perlu saya sampaikan juga. Apa itu? Tawuran itu akibat kurang melakukan internet sehat. Mereka udah perang medsos dulu, Kang. Kadang-kadang jadi udah
tebar ancaman Iya, rata-rata iya, tuh iya. seperti itu katanya udah Janjiannya di medsos dan gitu janjiannya ya. medsos Iya, betul. iya, iya, sosial Makanya media. lebih baik berinovasi, melakukan internet yang sehat, IT yang baik, memajukan sekolahnya dengan prestasi dan lain sebagainya. Seperti itu Kang. Dan harapan saya tuh. Oke, oke, oke. Dan ini kalau bisa juga ini harus dijawab dengan prestasi juga. Betul. Iya kan? Betul. Iya. Daripada misalnya tawuran-tawuran di jalan Iya. mengganggu masyarakat yang sedang lewat, mengganggu yang sedang naik mobil angkutan umum gitu Betul, ya. betul. Mana dijawab aja dengan prestasi-prestasi Iya. gitu ya. Boleh menambahkan Kang? Iya, Maaf. silakan, silakan. Alhamdulillah Iya, Pak Jironi. dari SMK 1 ini dalam 2 pekan ke belakang kemarin sudah menghasilkan 12 inovasi Kang. Apa itu diantaranya itu? Karena kami dari pemerintah, sekolah kami SMK 1 ini ditunjuk menjadi SMK Blood. SMK Blood itu mempunyai badan usaha sendiri ya, Kang. Kami bisa dari unit jurusan komputer bisa menghasilkan power bank, bisa menciptakan kemarin drone. Alhamdulillah. Iya, iya, Kemudian bisa menciptakan konsep smart home. Jadi kalau Mas Apip bisa memakai smart home ke rumah, tinggal klik aplikasi di handphone, pagar buka sendiri, lampu nyala sendiri, kolam ikan air Dan itu mancur. dihasilkan oleh anak-anak SMKN 1 Betul, Kota Kang Cirebon. Mas Hafif. Alhamdulillah. Kemarin produk inovasi juga dari siswa bangunan yang sudah dan otomotif sudah go internasional. Siswa jurusan bangunan kami Nah, ini langganan ya, juara. Ya, dan ini yang maksud saya yang harus ditonjolkan ya. Betul, Bukan itu. tawurannya Betul, gitu. tawurannya. Prestasi-prestasi ini. Iya, biar balance Kang. Iya, Betul, iya, betul. oke. Dan apa lagi gitu tadi? Bangunan? Bangunan itu kami alhamdulillah Go untuk internasional, go kan? internasional untuk siswa jurusan otomotif di PT Nissan sering juara. Kemarin infonya juara lagi yang dari Mitsubishi juga tingkatnya udah region ASEAN, Pak. Alhamdulillah. Jadi setelah lulus tuh kepala mekanik karena juara lomba. Kemudian kemarin yang bangunan Ramdhani apresiasi juara 1 untuk menyusun keramik wall and floor. Juara 1, kemudian dikirim ke tingkat nasional, masuk 10 besar 10 lagi. besar. Alhamdulillah, Oke, dari oke, jurusan oke. Iya. desain model bangunan. Iya, dan ini prestasi-prestasi demikian. Iya. Saya pikir ini yang harus terus dimunculkan gitu Betul. Pak, ya. Bukannya wujud dengan yang munculnya frame Negatif. frame tentang tawurannya gitu Betul, kan. betul. Ini harusnya tentang prestasinya gitu Iya, ya. jadi jangan sampai ke blok yang negatif, Betul, tawuran terus. iya. Padahal itu sisi yang lainnya Prestasinya luar biasa. ya. Kalau betul. kita buka Iya. sisi yang lainnya luar biasa Betul. yang tadi disebutkan oleh Pak Haji Roni. Pak Haji Roni, dengan deklarasi kemarin, Iya. kita pun harus belajar dari deklarasi-deklarasi sebelumnya kan? Betul. Pernah juga dulu sampai ada deklarasi-deklarasi anti tawuran, terutama forum ketua OSIS, Iya, gitu betul. kan? Iya, betul, betul. Kemudian maaf, sampai-sampai ada mendirikan kantor di dekat tawuran agar Betul. tidak terjadi tawuran. Betul, gitu betul, kan, ya. betul. Dan ini harus belajar dari situ gitu Pak Haji Roni. Betul. Dan pelajaran apa sih dari yang tadi saya sebutkan itu sehingga ke depan pasca deklarasi ini betul-betul tawuran ini bisa diminimalisir kan? Iya. Ya kan ada pelajaran tentunya kan Iya, iya, yang iya. paling berharga. Tapi tahan dulu ya Baik. Pak Haji Roni dan pemirsa selamat pagi Cirebon edisi akhir pekan akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan. Saya masih bersama staf kesiswaan SMKN 1 Kota Cirebon. Ada Pak Haji Syahrul Roni MPD atau karib disapa dengan Pak Haji Roni yang saat ini yang tengah kita obrolkan, sedang kita diskusikan di edisi akhir pekan kali ini tentang deklarasi anti tawuran dan geng motor. Pak Haji Roni, tadi terputus Betul. jeda iklan ya. Betul. Pertanyaan saya berkaitan dengan pelajaran apa yang pelajaran berharga terutama ini yang didapat karena kita berulang kali ya setahu saya di Kota Cirebon ada deklarasi anti tawuran itu dengan penandatanganan gitu Betul, kan betul. kemudian juga ada forum ketua OSIS malah gitu Betul, kan iya. tapi tawuran tidak reda tetap ya setiap akhir pekan bahkan tidak akhir pekan pun jadilah tawuran gitu. Nah ini pelajaran apa gitu dari situ yang tadi saya sebutkan itu?
Baik. Untuk di kemudian hari ke depan pasca deklarasi anti tawuran dan geng motor ini tidak terulang, maksud saya begitu, Iya. Pak Haji Roni. Terima kasih Mas Afif. Dari yang saya cek di lapangan ya Mas Afif, alhamdulillah pelajaran yang bisa dipetik dari berbagai masalah ini kan sebenarnya masalah dunia pendidikan. Ya, Tawuran betul. tuh hampir rata ada sebagai tantangan, challenge yang harus diantisipasi. Pembelajarannya, hikmahnya adalah bahwa pendidikan yang utama itu adalah pendidikan mental, karakter, ya. Karakter itu ya. karakter, akhlak. Ya. Yang didapat pasti di sekolah oleh bapak ibu gurunya, dan yang utama di rumah oleh kedua orang tuanya. Yang kemudian peran membentengi diri untuk memfilter segala pergaulan, terutama bagi siswa-siswa semua SMK dan SMA di Kota Cirebon ini, bahwa bergaulah dengan siswa-siswa yang baik, maka kamu insya Allah akan terbawa baik. Kalau kalian bergaulnya dengan siswa-siswa yang suka ikut geng motor, ya insya Allah kalian ikut geng motor. Kalau ikut tawuran ya terlibat tawuran. Jadi pandai-pandailah memilih teman seperti itu. Dan yang ketiga mungkin hikmah yang didapatnya adalah kalau kita tidak dilandasi imtak, iman dan takwa, maka untuk meningkatkan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, kita tidak akan bisa berhasil dan sukses. Makanya ambillah sisi positifnya teknologi dan pengetahuan itu, supaya kita bisa membentengi diri kita dari hal yang negatif, menggunakan medsos dengan baik dan sehat dan lain sebagainya. Seperti itu. Itu pelajarannya ya. Dan tentu ini ya penandatanganan dengan deklarasi. Iya, dengan ya ketua OSIS. Betul. Agar tidak terjadi tawuran, deklarasi. Itu pelajaran berharga sekali, Kang. Jangan sampai itu akhirnya terjadi terulang, maksudnya. Iya, betul. Walaupun sudah ada aksi deklarasi gitu misalnya, tapi terulang kembali gitu ya. Terus menerus. Iya, gitu ya. Dan ini juga merupakan tugas dari Kang Haji Kang Haji Roni juga ya, sebagai staf kesiswaan SMKN 1 Kota Cirebon, dan juga PR juga untuk kesiswaan-kesiswaan yang lain. Betul. Maksud saya jangan berhenti untuk terus melakukan patroli, untuk terus mengontrol, membina anak-anak gitu ya. Nah, ini bagaimana ke depan Kang Haji Roni ya dengan kesiswaan yang lain, pokoknya SMK yang lain, komunikasinya gitu, bagaimana? Baik, terima kasih. Terutama pasca deklarasi, setelah deklarasi nih. Pasca deklarasi ini, harapan saya, ekspektasi saya adalah agar rekan-rekan semua di tiap sekolah di Kota Cirebon, SMK dan SMA, mudah-mudahan kita tetap istiqomah, bersungguh-sungguh untuk konsisten menjaga komitmen kita setelah deklarasi ini, agar terus dengan sabar, dengan segala kreativitasnya untuk menjaga siswa-siswa kita, meredam angka tawuran dan geng motor agar tidak terlibat siswa-siswa kita. Jadi kita selalu konsisten, berpegang teguh pada deklarasi. Ya. Semoga kedepannya bidang pendidikan khususnya di Kota Cirebon dan yang lainnya akan lebih baik, itu aja. Oke. Dan Pak Jironi, berkaitan dengan yang tadi disebutkan itu ya, deklarasi ini disambut baik gitu ya. Nah, itu kemudian dari yang hadir termasuk Ibu KCD gitu, hadir juga, kemudian juga kepala sekolah yang selama ini disebut-sebut juga terlibat, maksudnya sekolah-sekolah yang sering tawuran gitu ya. Ini hadir nggak kemarin itu? Mereka di satuan pendidikan masing-masing mengadakan juga. Deklarasi juga. Mungkin kedepannya barengan. Bersama. Jadi kemarin itu belum bersama-sama. Jadi kemarin formatnya di setiap satuan pendidikan. Kebetulan ya sekolah kami yang ditunjuk untuk menjadi
proyeknya, pilot proyeknya, untuk percontohan dan dihadiri oleh semua pimpinan Muspida. Oke, nanti kedepannya itu akan bergilir gitu. Pokoknya di SMK ini, di SMK ini deklarasi itu, Kang. Insya Allah, insya Allah. Gitu Mudah-mudahan. ya. Oke, Kang Haji Roni ya, berkaitan dengan deklarasi itu. Apakah hal ini adanya deklarasi-deklarasi itu semakin memperlihatkan bahwa ini tawuran semakin memprihatinkan. Jadi udahlah cepet ayo, sekarang kita deklarasi saja agar ini bisa diredam. Apa begitu? Maksudnya daripada misalnya kita terus-menerus gitu ya, tawuran gitu. Udah kita deklarasi aja gitu. Sebenarnya enggak juga sih ya. Jadi kembali ke diri masing-masing. Jadi intinya ke hati, ke diri masing-masing, insan pendidik, kemudian peserta didik khususnya siswanya. Ini hanya langkah taktis. Betul kata Mas Apip, yang dari instansi yang terkait untuk meredam, karena ini butuh proses. Sebenarnya butuh proses. Meminimalis, kalau menghilangkan tidak, meminimalis. Tapi mudah-mudahan hilang lah, insya Allah. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan dengan adanya deklarasi ini berefek pada siswanya sendiri, kemudian para kami tuh di sekolah tuh sudah mengadakan kegiatan ini, segala hal, insya Allah segala upaya akan dicoba, termasuk yang kemarin deklarasi seperti itu, dan guru-guru semoga tergerak hatinya, karena semua status yang namanya guru itu membina, jadi semua para wali kelas, pembina OSIS, pembina ekstrakurikuler di tiap sekolah-sekolah agar bisa membina masing-masing siswanya. Dan juga mata rantai, ya mata rantai tawuran ini betul-betul harus segera diputus gitu, Kang ya. Setuju sekali, betul, kan? Betul setuju. Iya, mata rantai ini harus segera diputus agar tidak di kemudian hari tidak terus dilestarikan, terus gitu ya, maksudnya ditanamkan bahwa kamu tuh nanti ini dengan SMK bla 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 terus tawuran gitu. Ini jangan sampai begitu, Kang, nanti ya. Betul. Iya, ini harus mata rantai ini harus diputus gitu ya. Oke, dan apakah juga dengan deklarasi anti tawuran dan geng motor ini terus diperbanyak pendidikan karakter tadi yang disebutkan oleh Pak Haji Roni itu? Sangat setuju, saya betul sekali apa yang disampaikan Mas Apip. Yang utama ini sebenarnya apalagi sekarang lagi pandemi ya, mohon maaf PJJ. Jadi psikologi anak jelas karakter yang diutamakan, pengembangannya, pendidikan budi pekertinya, alatnya dan sebagainya, sehingga si anak itu terbentuk motivasi mentalnya akan lebih baik. Kemudian lebih bisa memfilter. Karena di samping itu seperti tadi pendekatan agama harus dilakukan. Baik. Dan sayang sekali nih Pak Haji Roni Ustaz sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan ini, Pak Haji. Nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan tentu dengan tema yang berbeda. Pak Haji, closing statement, pesannya apa nih untuk pemirsa di rumah? Singkat saja, silakan. Para pemirsa Bewara Radar TV Cirebon, mohon Bapak Ibu yang orang tuanya di rumah, tolong jaga dan awasi anak-anaknya, beri pendidikan karakter yang baik, kuatkan agamanya, kemudian rekan-rekan para pembina kesiswaan baik OSIS dan lain sebagainya di SMK dan SMA Kota Cirebon, agar mari kita selalu istiqomah untuk membina siswa-siswi kita. Mudah-mudahan kita semua bisa berjalan lancar untuk proses pembelajaran ini ke depan dan pandemi segera berakhir. Terima kasih. Terima kasih. Semoga stop anti tawuran. Betul, stop anti tawuran, stop kekerasan, stop geng motor. Stop, maksud saya stop tawuran antar pelajar. Betul, setuju. Iya kan? Betul. Iya, stop tawuran antar pelajar. Betul, pokoknya sudahi itu lah ya. Sudahi ya, cukup. Oke, ya cukup lah ya. Oke, terima kasih nih ya. Sama-sama. Pak Haji Roni sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi. Selamat berakhir pekan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.